سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Ar-Rayyan ini adalah nama salah satu pintu surga. Nama salah satu pintu. Dakhalahu as-shaimun. Yang masuk ke dalam pintu Rayyan ini adalah golongan orang-orang yang berpuasa. Nanti orang-orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam satu pintu yang ada di dalam surga, namanya Babur Rayyan. Rayyan itu artinya pintu kesenangan, pintu kebahagiaan, pintu sukacita, pintu menggapai daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, kita telah melaksanakan beberapa hari yang lalu memperingati daripada malam nisfu Sya'ban. Pada hari ini kita semuanya harus bersenang-senang, bergembira. Kita memandang, menatap daripada wajah-wajah saudara-saudari kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta. Tidak boleh kita memandang dengan pandangan kebencian, dengan pandangan permusuhan, dengan pandangan yang negatif atau pandangan sinis. Karena apa? Karena itu dapat mengotori daripada hati kita semuanya. Makanya Ar-Rayyan itu adalah kebahagiaan, kesenangan. Malam hari ini kita wajib senang, kita wajib bahagia. Untuk siapa kita bersenang-senang? Untuk Allah dengan berzikir. Untuk siapa kita berbahagia pada malam hari ini? Untuk Nabi Muhammad dengan bersolat. Untuk siapa kita bersuka cita? Kita berkumpul nih bersama para kiai, para pengasuh pesantren, ya, pimpinan travel, bersama bapak kepala desa, bersama pimpinan majlis-majlis taklim, pimpinan pengurus masjid, semuanya kumpul, ya, bapak RT, RW, ya, semuanya kumpul pada malam hari ini. Tujuannya untuk apa? Bersuka cita, saling bersendah gurau. Untuk apa? Memperoleh daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada malam nisfu Sya'ban kemarin itu ada dua golongan yang tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah. Mudah-mudahan itu tidak ada kepada kita semuanya. Dua golongan ini kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah musyrik dan yang kedua musyahin. Golongan orang yang mempersekutukan Allah. Hati-hati mempersekutukan Allah. Tidak boleh kita syirik kepada Allah. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkul kabir, ada syirkus saghir. Syirkul kabir artinya menduakan Allah terang-terangan. Contoh, datang kepada orang pandai nanya, Pak, kira-kira rezeki saya ini kemana hari ini? Pak, kira-kira jodoh saya ini perawan apa janda? Pak, dia pakai tangan ini. Hati-hati. Ya, urusan jodoh, maut, rezeki itu urusan Allah. Jangan kita bertanya kepada makhluk. Allah cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, bahaya. Ya. Dan yang kedua, syirik yang kecil yang tidak kita rasakan. Hati-hati ini. Apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Minta dipuji dengan makhluk. Kecuali solawat, ya. Kalau solawat ini dikatakan faqabuluha hatman biduni taraddudi. Diterimanya solawat ini pasti dan tidak mungkin ditolak oleh Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, solawat ini adalah syaikhu man la syaikhalah. Guru bagi yang tidak memiliki guru. Jadi kalau ada orang bersolawat, dia teriak-teriak depan rumahnya. Ya kan, teriak-teriak. Padang bulan, teriak-teriak dia, ya kan? Dia teriak-teriak solawat depan rumahnya. Yang penting jangan tengah malam aja. Artinya di luar jam istirahat, di saat orang ramai seperti ini, dia teriak-teriak. Ya, sambil dia nengok-nengok Habib agar dipuji dia, ya kan? Dia minta dipuji oleh Habib, oleh bapak kepala desa, minta dipuji, ya kan? Apakah dia minta dipuji itu solawatnya diterima? Diterima, kecuali solawat diterima sekalipun minta dipuji. Ibu-ibu solawat di depan suami sambil mijit-mijitin suami, minta WC, minta obeng, ya kan? Ya kan? Dengan kasih-Mu ya Rabbi, damaikan
hati ini. Kan sambil-sambil sholawat, tujuannya ini bukan karena Nabi, tapi karena ingin menghibur suami agar keluar itu kantong suami. Apakah dapat pahala? Dapat pahala Pak kalau sholawat. Beda kalau kita sholat, puasa dan lainnya. Nah, riya yang dimaksud adalah riya ibadah selain sholawat yang berharap pujian kepada manusia. Hati-hati itu. Ya, di depan mertua ini baru-baru pengantin baru, wah depan mertua, sholat maghribnya jadi imam, mertuanya jadi makmum, ya kan? Mentang-mentang dia hafal Quran, sholat maghrib Yasin yang dibaca 83 ayat. Orang tuanya umur 80 tahun Pak. Bergegar lutut orang tua ini. Dia bilang supaya mertuaku menganggap aku ini betul-betul ahli Quran. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena ingin mengambil keberkahan Al-Quran, tetapi karena ingin dipuji oleh makhluk. Ini riya. Maka itu termasuk syirik yang kecil. Hati-hati. Syirik yang kecil itu juga membuat murka Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu. Dan yang kedua, al-musyahin. Nah, ini musyahin ini. Orang yang menebar kebencian. Hati-hati nih. Kita mau bulan Ramadan. Kita ini harus zero. Tahu zero? Nol. Zero. Tidak ada kebencian kepada siapapun. Ya. Artinya apa? Yang ada adalah kasih sayang, cinta kasih kepada siapapun. Makanya Nabi Muhammad itu hidupnya barokah. Ya. Keberkahan dan kesuksesan itu bukan dinilai daripada dunia, daripada pangkat, harta, nama baik, bukan hanya itu. Ya, itu hanya sekedar kendaraan saja. Kita harus kaya, harus Pak. Harus punya jabatan, harus. Ya, apalagi kondisi situasi seperti ini, kita harus meraih daripada jabatan. Kita harus memiliki harta. Tidak bisa tidak, biar kita tidak dikalahkan dengan orang-orang di luar sana Pak. Tetapi itu bukan tujuan kita untuk mendapatkan kesenangan yang hakiki. Karena semua itu akan terpisah dengan dua batu yang tertancap di atas tanah, yang dinamakan batu nisan, yang tidak akan mungkin kita pakai di tangan Pak. Betul enggak? Ada enggak orang meninggal ditancapkan batu jamrut? Atau batu yakut? Ada? Yang disebut batu nisan. Ada tak orang pakai batu nisan, digosok batu nisan? Ada? Tidak ada, tidak berani Pak. Kenapa? Ini batu mati ini. Batu untuk orang mah. Nah, tertancap itu dua batu, maka hilang kekayaan, maka hilang pangkat jabatan dan kedudukan. Yang ada apa? Amal jariah. Jadi tolak ukur kesenangan bukan itu. Itu hanya kendaraan saja untuk memperoleh yang namanya kejayaan di dunia. Harus itu ya. Jadi umat Islam harus meraih jabatan. Umat Islam harus menjadi orang kaya. Wajib. Harus. Tetapi bukan tujuannya apa Habib? Tujuan yang sebenarnya apa? Tujuan yang sebenarnya ya, kita menjadikan diri kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus bermanfaat bagi orang lain itu menjadi pendai Pak, penceramah. Berat Pak. Iya kan? Seperti kita, seperti saya, para ustadz yang lain, mereka mau ceramah. Bukan asal ceramah, mereka mau tola'ah dulu. Mereka buka kitab, mencari referensi dari kitab ini, kitab itu, dari ulama fulan, dari hadis ini, dari hadis itu, rawinya siapa, dari Al-Quran, ayat yang mana, asbabun nuzul, asbabul khurud. Kita harus cari itu. Ribet Pak. Kalau tolak keukuran kemuliaan seseorang itu harus jadi ustadz, ribet. Jadi kiai apalagi, jadi habib apalagi Pak. Ya, jadi Beb gimana? Tolak ukur kemuliaan seseorang itu dinilai daripada niat dan amal perbuatannya. Ya, belum tentu Pak, saya yang berbicara ini masuk surga, belum tentu. Kok bisa begitu Habib? Iya belum tentu. Ya kenapa? Ya, karena ending kita bukan yang sekarang. Ending kita nanti Pak, di saat kita wafat, yang dilihat dari ucapan mulut kita yang keluar ini ucapan apa? Apakah ucapan obeng, PC, atau ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Semua itu akan ditinggalkan oleh kita semuanya. Makanya Jibril alaihissalam berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril faqala
Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan berkata, Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Ingat, kau akan wafat, kau akan meninggal. Kita ini mau hidup sesuka hati kita terserah, Pak. Mau kemana ya, mau jungkir balik terserah. Ya, mau ke kanan, ke kiri, lurus, bengkok, ghairil maghdubi waladhdallin, terserah. Tapi ingat, kau akan mati. Kau akan Kalau sudah mati, mau kemana kita, Pak? Nah, ayo. Adakah yang menjadi pembela kita? Di dunia mungkin banyak orang yang menjadi pembela kita, banyak. Tetapi di saat kita mati, siapa yang membela kita? Tidak ada lain, adalah amal ibadah kita. Saya tidak punya pembela di saat mati. Semuanya kita tidak ada pembela, Pak. Tidak ada pembela kecuali amal kita. Di saat kita sudah dihadapkan dengan malaikat mungkar dan nangkir, mulut kita di dunia mengatakan man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma qiblatuk wa ma imamuk wa ma ikhwanuk wa ma qiblatuka. Kita mudah untuk menjawabnya, Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal ka'batu qiblati wa Qur'anu imami muslimin wal muslimuna ikhwani. Gampang nih. Seorang Habib Fahmi ngucapinnya gampang. Nanti di saat kita wafat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci oleh Allah mulut kita, Pak. Bu, kita punya mulut dikunci. Kenapa mulut ini dikunci oleh Allah? Karena mulut inilah sumber daripada kejahatan, sumber fitnah, sumber iri dengki, sumber hasud. Makanya Allah menciptakan mulut, ada lidah. Lidah itu yang terkadang, makanya dikatakan oleh ulama syair, oleh ulama kitab mahfuzat itu mengatakan apa? Kam min qatilin, berapa banyak orang yang mati bisababih lisani, dengan sebab lidahnya. Makanya lidah ini. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kau betul-betul iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah kau berkata yang baik-baik saja, yang menyenangkan hati orang lain, yang sifatnya menasihati orang lain. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik kau diam. Diammu adalah emas, bukan emas, pakai E. Ya, diammu adalah emas. Emas ini mahal, diam, tapi memiliki harga yang begitu mahal. Jadi diamnya seseorang itu bukan karena dia takut untuk berbicara, tapi dia menghemat pembicaraan agar tidak salah berbicara. Habib berbicara dari mulai tadi sholawatan sampai sekarang. Habib berbicara, ya kan? Apakah tidak dipertanyakan oleh malaikat? Dipertanyakan oleh malaikat, Pak. Saya yang berbicara ini, Pak, dipertanyakan oleh Rakib, oleh Atid, dipertanyakan. Bahkan khawatirnya dari para ulama itu apabila berbicara seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Hei orang-orang beriman, kata Allah, apa yang kau katakan tapi kau enggak mengerjakan? Itu yang dikhawatirkan. Ya, makanya pada malam hari ini yang saya sampaikan, yang saya berusaha untuk melakukannya sedikit demi sedikit. Khawatir, Pak, kalau kita berbicara terlalu tinggi, ilmu kita nggak punya, amal kita dikit, pengalaman kita jauh, iya kan? Istri barusan. Kenapa tidak dikeraskan? Saya lagi live. Ini resmi, Pak. Ini live pondok pesantren saya. Resmi ini. Kalau saya keraskan, bisa langsung ditutup, diblokir live-nya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita ini hidup sesuka hati kita terserah, tapi ingat kau akan mati. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kau cintai apa yang kau ingin cintai. Istri mencintai kita, anak-anak mencintai kita, para jamaah mencintai kita. Ya, semua ini masyarakat mencintai kita.
apakah kecintaan mereka akan kekal kepada kita? Ayo, Bu, 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 mana ibu, Bu? Bu! Apa mekek-mekek, Bu? Saya mencium aroma yang sedap dari dapur. Ini malam weekend, jadi kita harus happy, betul. Biasanya kan weekendnya kan ke mall, ya kan? Ya paling tidak ke Tugu Katulistiwa, ya kan? Malam Jumatnya menghibur diri rohani kita ke Batu Layang, ke Peniraman, betul nggak? Tapi weekendnya malam ini khusus lagi nih, kita bersama Nabi Muhammad. Makanya kita malam Ahad ini kan, besok kan kita jangan mikir, wah lamanya habis ceramah ini. Lah besok mau buat apa hari Ahad? Bu, besok kan nggak ngantor kan, Bu? Ibu-ibu sini ngantor semua. Hah? Ngantor ya? Enggak. Oh enggak. Ya kan? Saya nggak tahu di sini, saya ini sering ke Ambawang. Dulu ke rumah Bang Hasan ya, Ustaz Hasan. Sering syuting-syuting dulu nih. TV kita apa namanya Bang Hasan dulu? As-Sofa. Ya, dari mulai kulit Koros sampai Lempo, Pak. Lempo habis sudah. Bang Hasan pangkatnya naik. Ya, sama-sama ya, Pak Suaidi, Pak Kades, semuanya ini. Sudah kita kawan-kawan sudah bukan misa-misa tidak, jarang bertemu tapi selalu dekat di hati. Makanya kalau lihat, Lambut sampai Koros gitu, engkir, semakin gue lempoh. Makanya kalau saya ini diundang, ada daerah Mempawah itu Paret Koros, Pak. Bener kan? Saya paling senang diundang di Paret Koros. Kenapa? Karena yang datang lempoh. Betul. Betul. Dia masuk akal, cerdas orang sana itu. Sampai pahami berapa kali. Telepon. Di mana? Kata admin. Kata Suryadi. Buya, undangan Buya. Di mana? Di Mempawah. Di mana? Paret Koros. Terima. Ya. Kenapa kok terima terus Paret Koros? Ya, saya kan lempoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriguhu. Suami kita, Bu, yang ngaku cinta sama kita, Bu. Ya, samalah suami istri sama. Tidak ada sesuatu yang kekal. Apabila ada istri mengatakan kepada suami, Bang, orang sini, orang apa namanya? Daerah apa Pak Karis? Matalaya manggil suaminya apa? Kalau orang Pontianak manggil suaminya kalau malam Ahad ini my darling. Kalau di Pontianak, di Pontianak ya. Kalau malam Jumat my honey. Kalau lagi minta PC, bebek. Orang sini manggilnya suaminya apa? Saya mau nanya ibu-ibu, Bu. Coba ibu-ibu di rumah, Bu. Ibu panggil suaminya apa? Alamak, abang. Ya, abang betul lah, masa adik. Bang, saya sayang sama kamu, Bang. Cinta saya, Bang. Tidak ada cinta suami istri itu sehidup semati, tidak ada. Kalau sehidup betul, semati nggak ada. Saya mau nanya ibu-ibu, ibu cinta yang hidup, cinta yang mati? Bu, jujur Ibu. Ini malam Ahad ini, malam Minggu. Ibu cinta sama suami yang hidup apa yang mati? Tuh, dengar Pak. Milih yang hidup apa yang mati? Betul nggak? Iya, semuanya milih yang hidup. Sekarang yang mati apa yang mau dicintai? Masuk dalam kubur. Bu, suami masuk dalam kubur. Ganteng, tampan, kaya, putih, bersih, glowing, depak nomor. Paling lama 1 tahun. Itu udah paling lama sudah. Ya, apalagi kayak laki. Depak nomor pagi, siang. Betul. Kok begitu, laki-laki nggak adil lah. Ente jangan ngomong nggak adil, tanya Tuhan.
Yang bilang aturan ini siapa? Bukan Habib, bukan Pak Kades, bukan Pak siapa? Pak Suaidi, bukan Bang Hasan, bukan Ustaz Japri, bukan Ustaz Jumat. Tapi yang ngomong ini adalah Allah. Kita ini manusia noro aja. Laki-laki nggak ada masa iddah, Pak. Pak, nggak ada masa iddah. Tahu iddah nggak? Masa penundaan. Mati hari ini bini, malam mati. Contoh ya. Jangan Bapak doa dalam hati, Pak, nggak boleh. Ada bini orang sana tuh, orang Bangladesh. Nah, kalau kawan-kawan paham sudah Bangladesh itu. Orang Bangladesh jauh sekali, mati bininya. Malam mati. Besok udah ditanam. Qabiltu nikah wa tuzwidha. Betul enggak? Jadi laki-laki itu tidak ada masa iddah. Belum mati pun bisa. Oh, saudara Muhammad. Lah, ini hal yang bukan hal yang harus disembunyi-sembunyikan Allah loh. Fankihu. Kalau sudah ayat ini nih, mulai ibu-ibu masa muka ini. Ma qabalakum minan nisa Matna wa thulatha wa ruba. Terjemahannya jangan nanti tanya Ustaz Japri dan Ustaz Jumat. Jangan saya terjemahkan. Saya terjemahkan yang akhir aja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mon sampean tako ben bini. Ini semua kata bini. Enggak ada, Pak, enggak ada suami yang berani dengan istri, Pak. Termasuk Habib. Ini yang pentas nih. Walaupun sangar-sangar badannya gagah, gemuk lempuk, dipanggil bini, "Bang, engkil." Kenapa kebanyakan suami seperti itu? Bukannya takut, tetapi suami menghargai panggilan istri. Karena suara istri yang soleha itu adalah baunya ar-rayyan, surga. Kan begitu. Yang kedua nih, lanjutlah nih. Rupanya orang sini senang cerita-cerita gini ya. Aduh, ini luar biasa. Sampai sana dulu jemaahnya. Baik yang nampak, yang tak nampak pun ada tuh. Ya, subhanallah. Ya, jadi subhanallah. Yang tak nampak tahu enggak? Malaikat, Bu, malaikat. Jangan pikiran lain. Tidak ada jin setan di sini. Orang lagi ngaji jin setan lari, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya yang sesuatu yang kita cintai kita akan pisah sama mereka. Tidak ada yang kekal. Nangis sehari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, setiap 1000 hari nangis. Tapi setelah itu tidak nangis lagi sudah. Betul tidak? Jadi tidak ada yang kekal. Makanya kita itu cinta kepada keluarga kita di waktu dia masih hidup. Tetapi mengenangnya beda. Mengenangnya sampai dia beda ya. Kalau sudah mengenang itu tidak ada batasan waktu sampai bertahun-tahun, ratusan tahun. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad. Cinta kita dengan Nabi Muhammad sampai mati dan selalu mengenang Nabi Muhammad sampai kapanpun beda. Kecuali dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Kalau dengan makhluk biasa seperti kita hanya cukup mengenang saja. Ya, dah. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, kata Jibril alaihi salam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kau beramal, berbuat, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil, yang baik ditampakkan, yang jelek, yang kecil akan ditampakkan juga oleh Allah Subhanahu. Walhasil pada malam hari ini kita yuk bersama-sama lagi-lagi kita kembali kepada nama Ar-Rayyan. Kita bergembira untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian ini TPQ, tempat pendidikan Quran ini adalah asas. Makanya terkadang Pak, ya, ada orang tua yang masukkan anaknya ke pesantren. Kesian kiai dan gurunya, Pak. Daftar pesantren. Asli, anak yang dimasukkan sama sekali nggak tahu Quran.
Nah, pesantren kan mendidik Al-Quran, iya. Tetapi alangkah ini sekedar saran boleh kan? Ya kalau tidak diterima ya urusan masing-masing sudah. Saran saya sebelum anaknya dimasukkan ke pesantren, ibu bapak diajari ke TPQ dulu, masukkan Ar-Rayyan minimal kelas 6 ya kan? Diajarkan alif ber-a, lef ngecer-i, lef ngepes u, a i u. Madura deh sampean guru saya Madura pak. Ada lagi guru saya pak, alif tada titik, bak di bawah 1 titik, tak di atas 2 titik. Kelihatannya agak gokil gitu, lucu gitu ya. Tapi memiliki makna. Saya dulu waktu kecil ngaji seperti itu, tertawa saya. Ya namanya bukan pak, kita bodoh nggak tahu. Setelah kita dewasa, kita masuk pondok, ya Allah benar kata guru saya. Alif itu nggak sampai kapanpun nggak pernah bertitik. Ba itu nggak mungkin, ba itu titiknya di atas. Kalau titiknya di atas berubah jadi nun. Ba itu pasti di bawah. Alif tada titik, ba di bawah 1 titik, tak di atas 2 titik, jim di tengah titik. Subhanallah, benar kata guru ngaji almarhum. Masya Allah ya. Jadi subhanallah, Madura ya sama, alif ber a, alif ngecer i, alif ngepes u, a i u, ba ber ba ngecer. Belajar. Ya. Ya kan? Macam-macam. Setiap daerah, setiap suku ada bahasanya untuk Al-Quran, alif ba ta sa itu kan? Betul enggak? Nah, makanya huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? Huruf hijaiyah ada 28. Ya. Ada yang mengatakan 29 karena hamzah dan alif itu dihitung sama. Ya kan? Kalau hamzah dan alifnya dipisah berarti 29. Nah, dulu kita belajar pak, iya itu modeling kayak gimana, jim itu kayak gimana. Makanya awal dasar ilmu itu adalah Al-Qur'an. Sampai kapanpun terkadang ada orang tua yang maksa. Habib, iya bu, pak, anak saya kepengen masuk tahfidz Quran, harus menjadi penghafal Quran. Ya terus dites ngaji, ini huruf apa nak? Tak tahu. Ini huruf apa nak? Nggak tahu. Kalau harokatnya di atas itu disebut fathah apa kasroh? Tak tahu. Sekarang ente mau jadi tahfidz Quran? Iya. Kapan waktunya? Dalam setahun harus bisa menghafal Quran. Gimana ceritanya? Iqra belum selesai mau jadi tahfidz. Bisa nggak? Selesaikan dulu di TPQ Ar-Rayyan atau di TPA yang lain. Baru setelah masuk ke pondok, Al-Qurannya sudah Quran Dulu kita Quran Baghdadi pak. Sekarang ada metode instan, metode cepat. Alif disebut A, ya kan? Metode sampai Iqra 6. Iqra 4, 5 udah lumayan, anak bisa baca Quran yang besar pak. Udah lumayan itu. Dulu kita tidak ada Iqra, zaman saya pak, belum ada. Itu namanya Baghdadi, itu masih ngeja-ngeja. Aina. Alif di atas alif, ya mati di atas, ainun di atas na, aina. Fahmi, faha mati bawah, faha mati di atas fah, mim ya mati bawah mi, fahmi. Ya kan? Apalagi? Hasan. Ha di atas ha, sin di atas sa, nun di atas na. Tanpa ada taknya Hasan, kalau ada taknya Hasana. Betul Bang Azhar? Kita media dulu. Iya kan? Lah kok masih ingat Beb? Umur sampean masih 17 tahun ke atas kok masih ingat? Ya masih ingat. Karena diajari ngeja. Makanya ngaji itu harus ngeja. Apa kata orang Madura Ustaz Jafri? Ngeja. Tahu ngeja? Nah itu tadi itu. Lef ya mati di atas, ainun di atas na, aina, alif di atas ha, alif ha mati di atas ah, mim di atas ma, dal di atas dah, ahmadah. Aina ahmada, jim di atas, zai di atas da, waw di atas wa, jim di atas ja, zawaj. Aina ahmada zawaj, di mana Ahmad nakawin. Artinya gitu, betul. Nawakri,
Kan di eja ada. Nun di atas nun waw, mati di atas waw. Jangan disambung nanti ketawa lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. As mati bisa di alif sa mati di atas ah, mim di atas ma, dal bawadi as mati. Kan bisa. Jadi kita itu ngaji ngeja. Ya, ngeja. Ya. Nah, tapi sekarang orang ngaji, ya Allah, dul Pak. Asli dul. Cekak. Tahfidz ikut Quran, tahfidz Quran. Belum selesai Iqra, baru Iqra 2 ikut tahfidz. Nggak bisa. Sampai kucing tumbuh tanduk pun nggak bisa. Sempurnakan dulu Al-Quran baru ikut tahfidz. Jadi jangan kau menuntut gurumu. Gurumu lebih paham dengan anak kita, betul nggak? Ini saya pesan kepada guru-guru, kepada anak-anak, kepada orang tua ya, yang menitipkan anaknya ke TPI, TPA. Kalau TPS lain. TPS apa tuh? TPS lain tuh Pak. TPA, TPI. Oh TPS nggak sah. Anak-anak sah Pak? Nggak sah. Kalau TPA, TPI, orang tuanya malu. Ya kan, anak-anaknya yang maju ini. TPA, TPI, titipkan itu. Ya. Tolong Pak Ustadz, anak saya diajari, kepengen nanti di masa depannya dia bisa tahfidz. Ini mantap. Jangan dipaksa Ustadz, pokoknya 1 tahun anak saya harus bisa tahfidz Quran. 30 juz. Udah ngaji Bu? Belum. Nggak bisa ya. Makanya adik-adik harus sabar, ngajinya harus rutin ya. 30 orang santrinya ini banyak. Maaf Ustadz kalau boleh tahu ya. Ada bulanan Ustadz? Ada bulanan? Gratis Ustadz? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dia kira Ustadz ini malaikat kali. Bu, zaman saya ngaji bawa minyak tanah Bu. Dia nggak pakai dulu ngaji, pakai minyak tanah kan? Lalu sekarang nggak ada minyak tanah. Dia nggak mungkin lah gas 3 kilo diberi rumah. Ya, betul nggak? Ya pandai-pandailah. Ya Allah, udah tahu Ustadznya ikhlas ngajar. Bukan nyaman ngajar ngaji, saya ini merasa Bu. Makanya di pesantren Bu, saya ngajar khusus-khusus aja lah. Kalau ngajar ngaji urusan yang lain sudah. Kenapa? Saya tidak tahan, pasti geram dengan anak itu. Iya kan? Nah makanya urusan-urusan yang lain saja lah. Kan begitu. Nggak enak lo ngajar ngaji, makanya derajatnya orang yang ngajar ngaji ini mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian wahai umatku adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang belajar dianggap baik, mulia. Yang mengajar apalagi. Maka kita harus pandai-pandai. Oh ustadznya apalagi menjelang Ramadan. Pandai-pandai lah. Jangan tanya ustadz mau duit enggak? WA ustadznya. Assalamualaikum. Senggol dong rekeningnya. Anjing. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Senggol dong rekeningnya. Kan begitu. Betul nggak? Ustaznya bilang nggak usah. Nggak apa-apa Ustaz, saya ikhlas. Kirim terus. Ya, nggak banyak. 100 juta. Kaget Ustaznya. Untuk apa ini Bu? Enggak Ustaz, untuk persiapan Ramadan. Ajib kan? Ajib nggak? Ini orang masuk surga bulat-bulat Pak, tanpa hisab. Kalau memperhatikan guru ngaji, ini kamu senggol dong. Ya, senggol jatuh. Wah masalah alam. Makanya yuk. Para wali santri ini, para wali-wali santri yang mendidikkan anaknya di Ar-Royan atau di TPA, TPI yang lain, sekalipun gratis ini masya Allah ustadznya, kita harus sadar diri ya. Tidak akan pernah anak kita menjadi orang yang hebat tanpa adanya Al-Quran. Al-Quran adalah kunci dasar daripada pengetahuan ilmu. Kita bisa belajar kitab yang ada harokat, kitab kuning. Kita bisa baca hadis, baca kalamnya ulama karena Al-Quran. Mustahil Pak. Ini para munsyid-munsyid adik-adik saya ini, nih yang membaca qasidah ini. Bukan karena suara mereka yang bagus saja, tapi karena huruf mereka Pak. Ya, mereka bisa baca sholawat dengan baik karena mereka bisa
Lah nggak akan mungkin bisa dipakai mereka kalau nggak bisa ngaji, betul nggak? Makanya mereka bisa ngaji disuruh baca munsyid. Jadi munsyid bisa baca pasal ini, pasal itu, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nasihat saya ini insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jikalau ada gurauan-gurauan, tidak bermaksud ingin menyinggung, tapi ini hanya untuk happy kita saja. Kita relax, kita berbahagia, bersenang-senang, karena kita pada dasarnya kita adalah ummatul marhumah, umat yang menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Jauhi kebencian, jauhi dendam, jauhi permusuhan, insya Allah hidup kita akan selamat. Selamat, saya mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam.